Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa MA At-Taqwa 04 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu materi tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ya. Kita lihat pada slide kedua ada tujuan. Nanti tujuan ini bisa kalian baca sendiri ya. Itu dibaca sendiri di rumah. Tujuan kita belajar tentang perubahan sosial ini. Oke. Kita lanjut kepada slide berikut. Ada beberapa teori tentang perubahan sosial. Yang pertama adalah teori siklus. Apa yang dimaksud dengan teori siklus? Teori siklus adalah melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. Nah, kita lihat ya, berulang-ulang. Jadi selalu berulang. Perubahan itu selalu berulang. Sebagai satu contoh, model pakaian. Dulu anak-anak muda zaman dulu senang dengan celana panjang yang di bawahnya ketat. Nah, kemudian berlanjut celana yang di bawahnya agak lebar. Kemudian berlanjut lagi celana yang di bawahnya lebih lebar. Nah, kemudian sekarang akhir-akhir ini anak-anak muda kita lihat senang dengan celana panjang yang di bawahnya agak ketat. Nah, ini adalah model yang sebenarnya zaman dahulu sudah ngetren. Atau model kendaraan, Vespa misalkan. Zaman dulu anak muda senang dengan Vespa. Anak-anak muda yang pakai Vespa itu sangat ngetren, sangat keren. Dan itu hanya dimiliki oleh anak-anak muda yang notabene adalah anak-anak orang kaya. Lalu pada perkembangan berikutnya keluar produksi kendaraan-kendaraan yang berbagai macam model. Dan orang meninggalkan Vespa. Tapi kemudian sekarang kita lihat anak-anak muda sekarang kembali gandrung terhadap Vespa. Nah, maka dibuatlah gambaran perubahan itu seperti ini. Kita lihat. Nah, berulang-ulang. Kita lihat. Ya, berulang-ulang. Berulang terus. Ya, terus selanjutnya begitu. Dan nanti ketemu lagi pada perubahan yang sama di awal perubahan itu ada. Jadi tidak heran di sini kadang-kadang sama ya, kita lihat, kita bikin dengan tinta yang berbeda. Sebentar. Nah, hitam. Nah, di sini kadang ada perubahan, di sini kadang-kadang sama lagi dengan yang di sini. Kemudian di sini sama lagi. Kemudian di sini sama lagi. Di sini sama lagi dan begitu seterusnya. Jadi perubahan-perubahan itu seolah-olah kembali kepada hal yang sama. Kemudian teori perkembangan. Nah, kita lihat teori perkembangan ya. Ada teori perubahan tentang perkembangan. Pada teori ini perubahan itu dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Nah, evolusi adalah perubahan atau perkembangan yang berjalan dengan waktu yang panjang, sedangkan revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, sehingga dikatakan juga bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang menuju kepada satu titik tertentu. Setiap perubahan mengarah kepada satu titik tertentu. Seperti ini kita lihat. Dari sini berubah, berhenti, lalu lagi perubahan lagi terus kepada titik tertentu, terus berubah lagi, begitu selanjutnya. Nah, ada perubahan itu yang terjadi secara cepat, nah itu disebut dengan teori perubahan revolusi. Ada yang perubahan itu terjadi lambat, pelan, dalam jangka waktu yang lama, tapi tetap ada perubahan. Itu disebut dengan perubahan evolusi. Kita lanjut kepada
Berikutnya yaitu teori gerakan sosial. Nah, ada juga teori perubahan gerakan sosial. Berubah itu karena ada gerakan-gerakan sosial tertentu, seperti demonstrasi misalkan. Nah, demonstrasi itu terkadang menyebabkan terjadinya perubahan. Presiden kita Soeharto, presiden kedua, ya, itu melepaskan jabatannya sebagai presiden itu karena adanya gerakan sosial, demonstrasi ketika itu, ya. Nah, ini bisa kalian baca tentang teori gerakan sosial. Nanti akan Bapak kasih tugas. Kita lanjut kepada slide, yaitu tipe-tipe gerakan sosial. Ada gerakan sosial menurut lingkup atau bidang perubahan yang diinginkan. Berarti ada perubahan yang diinginkan. Ada gerakan sosial berdasarkan kualitas perubahan. Ada gerakan sosial berdasarkan target perubahan. Oke. Ada teori modernisasi. Nah, ada juga perubahan sosial itu karena modernisasi. Karena pengaruh-pengaruh yang datang dari barat misalkan, itu membuat anak-anak muda kita ikut berubah tata cara kehidupannya yang tadinya seperti masyarakat terbelakang, tetapi tiba-tiba gandrung mengikuti cara berpakaian orang-orang barat. Nah, di sini terkadang ada penyesatan. Ada istilah modernisasi, ya, modernisasi. Oke, seperti ini. Ada istilah westernisasi, ya, bisa dibaca ya, westernisasi, ya. Oke. Nah, apa perbedaannya? Modernisasi ini perubahan yang terjadi dalam lingkup yang disebut dengan kemajuan teknologi. Nah, seperti tadinya orang hanya menggunakan kertas, ditambah dengan menggunakan alat-alat komputer. Kalau westernisasi, ini adalah cara orang barat. Cara orang barat berpakaian. Nah, ini sebenarnya yang harus kita tiru itu adalah modernisasi. Yang ini yang harus kita tiru. Yang modernisasi ini yang harus kita tiru perubahannya. Bukan westernisasi. Nah, kalau westernisasi nanti kita jadi sesat. Karena kehidupan orang barat itu berbeda dengan kehidupan kita orang timur. Mereka antara laki-laki dan perempuan biasa tinggal satu rumah, jalan satu rumah, jalan bersama berhari-hari. Kalau kita orang timur tidak terbiasa seperti itu. Jadi yang banyak diikuti itu mestinya adalah modernisasi, yaitu kemajuan perubahan dalam teknologi. Ya, kita lihat. Nah, yang ini cukup kalian baca saja, ya, dibaca saja. Oke, kita. Nah, ada beberapa sumber Bapak tulis di sini. Kalian juga bisa mencari sumber lain tentang materi perubahan sosial ini, atau kalian bisa searching. Tugas dari Bapak, buatlah beberapa perubahan, ya, buat beberapa perubahan yang terjadi di sekitar kamu, yang dulunya kamu lihat ada, atau yang dulunya kamu lihat tidak seperti sekarang, tahu-tahu sekarang sudah berubah, atau sekarang sudah tidak ada. Minimal ada 5, ya, minimal ada 5 bentuk perubahan yang ada di sekitar kamu. Kamu tulis, nanti insya Allah pada kesempatan tatap muka akan kita lihat. Baik, itu saja dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.